Jawa Barat tak ada habisnya untuk dijejaki. Setiap daerahnya menyimpan banyak aktivitas yang menarik. Petualangan saya mulai dari Kecamatan Ujung Jaya untuk melihat lebih dekat rutinitas masyarakatnya. Dusun Wisnu, masyarakatnya mayoritas memelihara sapi. Makanya di sini sapi ada banyak banget. Dan hari ini saya mau ikut keseruan menggembalanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah potensial untuk pengembangan sapi potong di Jawa Barat. Jumlah sapi di sini ada banyak banget. Jumlahnya total lebih dari 300 ekor sapi lokal. Banyak banget. Ayo! Memiliki areal persawahan yang luas, membuat wilayah desa Cipelang memiliki potensi sumber daya alam untuk lahan peternakan. Ini karena jumlahnya ada banyak banget, masyarakat di sini punya inisiatif untuk membuat jadwal piket. Pola pemeliharaan sapi potong di sini dilakukan dengan pola penggembalaan, yaitu dengan melepaskan sapi di padang gembala yang luas. Selain lebih menguntungkan, biaya penyediaan pakan terbilang ekonomis karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian pakan. Pagi hari menjadi waktu yang ideal untuk sapi dikeluarkan dari kandang mereka. Wah, ada yang lagi lahiran sapinya. Mana, Kang? Aku mau lihat, Kang. Mana? Waduh. Akhirnya mama sapi dan anaknya, mana dia? Oh itu, kembali lagi ke rombongan setelah semalaman nggak pulang. Aduh, sapi ini walaupun baru lahir semalam, larinya udah cepet banget, saya ketinggalan. Salah satu keunggulan sapi lokal yaitu kemampuannya beradaptasi serta tahan terhadap penyakit dan parasit. Pakan hijau sangat baik untuk sapi, terutama pada masa penggemukan. Itu kenapa berantem, Ah? Mau mancing beger, kalau Sundanya beger. Beger? Iya, beger. Apa itu beger, Ah? Beger mau Kawin? ya kawin. Oh, mau kawin. Mau kawin. Ini kekuasaan? Iya. Berebut kekuasaan? Merebut kekuasaan. Tapi nggak apa-apa berantem-berantem Nggak gitu? apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi sapi-sapi ini kita biarkan bebas makan dan minum sampai sore hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tanah Sunda pun memiliki satu olahan untuk bisa mendapat manfaat dari protein hewani tersebut, yaitu pepentul. Hidangan favorit warga Ujung Jaya yang lagi saya buat ini namanya pepentul. Dan udah pasti bahan dasarnya dari daging sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepentul merupakan warisan kuliner yang ada di Kecamatan Ujung Jaya dari zaman dulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Pepentul dibuat dengan campuran rempah serta penyedap rasa alami seperti cabai, daun bawang, kemiri, bawang merah dan putih, pala, serta ketumbar. Udah halus itu ya, Teh? Udah. Nah, jadi kalau bumbunya sudah halus, langsung dicampur sama daging sapinya. Nah, ini harus ditumbuk bareng supaya bumbunya dan juga daging tercampur dengan rata. Pepentul tidak bisa dilepaskan dari kelapa parut yang sudah disangrai. Udah nih, Teh? Ya. Nah, oke. Ini kelapa yang sudah diparut langsung disangrai untuk dijadikan serundeng. Baru nanti dicampur sama dagingnya. Meski mudah dibuat, ada yang harus dilakukan agar hasil kelapa sangrai lebih renyah kering. Untuk menyangrai kelapa, api harus sedang agar tidak hangus. Sebaiknya kelapa diaduk hingga berwarna kuning kecoklatan hingga mengering dan beraroma harum. Serundengnya
udah mateng nih. Udah? Oh iya. Wih, wangi banget teh. Oh iya. Jadi ini dagingnya juga kita tambahin pakai serundeng supaya lebih gurih dan juga wangi. Ya. Nah, ini kalau dagingnya udah tercampur dengan bumbu, udah rata, udah halus, langsung kita buat bulat-bulat. Kalau udah bulat, langsung kita pipihkan. Jadi mirip perkedel, tapi lebih kecil. Pepentul ini kita rebus sampai setengah matang aja ya teh? Iya. Baru nanti kita masukkan lagi ke dalam kuah yang habis ini baru kita bikin. Pepentul ini sebenarnya bisa dipakaikan dengan kuah apa aja ya teh? Iya. Bisa kuah bistik, bisa kuah santan, kuah rendang. Nah sekarang kita mau bikin yang kuah santan. Kuah santan sudah menjadi ciri khas kuliner Nusantara karena menambah rasa gurih dan nikmat dalam setiap olahan makanan. Ini baru dimasukin begini aja, pepentul kuah santannya udah harum banget. Jadi makin lapar aku teh. Hayu teh. Ayo. Hayu. Iya. Langsung dicoba. Rempahnya ini sangat kerasa. Terus dagingnya juga lembut ya teh. Empuk. Ditambah si serundengnya ini yang bikin gurih dan juga menambah tekstur pada pepentulnya ini sendiri. Selain kaya protein, daging sapi juga mengandung beragam nutrisi lain, termasuk vitamin dan mineral. Enak teh. Raos pisan. Pepentul ini termasuk hidangan spesial. Jadi biasanya kalau ada hajatan atau ada acara besar, pepentul ini dihidangkan sebagai sajian utama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Sumedang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 25 meter hingga lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian tentu tak lepas dari hambatan. Salah satunya tentu saja hama tanaman yang sering mengakibatkan gagal panen. Petualangan saya kali ini ingin mencari salah satu musuh bagi para petani di sini. Nah, sebelah sini nih. Mana? Yang gemur-gemur ini ya. Iya. Nah, jadi serangga ini biasanya hidup di kebun-kebun, di tanah yang gembur dan biasanya ada gundukan tanahnya. Itu menandakan bahwa serangganya ada di dalam. Kasir atau hama gangsir, jenis hama ini umumnya menyerang tanaman cabai yang berusia muda atau baru saja pindah media tanamnya. Hidup di tanah yang berumput, mereka menggali liang dalam tanah untuk berlindung. Nah. Waduh, Pak. Yo. Diam. Ini yang kita cari-cari. Ini lincah banget, lompatnya sana sini. Namanya kasir, tapi bukan kasir yang buat bayar belanjaan ya. Jadi ini serangga hama sebenarnya ya Pak. Aduh. Terus bandel dia kabur. Dan dia ini cuman ada di musim penghujan. Jadi biasanya kalau lagi masa transisi nih, musim panas ke musim penghujan, mulai banyak ya Pak.
Sebagai binatang nokturnal, kasir melancarkan serangannya pada malam hari dengan memotong batang tanaman hingga putus atau patah. Gigitannya mengakibatkan tanaman menjadi mati. Ya nggak ada ya, Pak. Ntar dulu. Diem. Aduh. Tajam juga ya, Pak. Ntar dulu. Nakal kamu. Aduh. Awas gigit. Nah, Aduh. Ntar. enggak. Ntar. Nah, aduh. Jadi megangnya juga harus hati-hati karena dia ini Iya. Gigit ya. suka gigit. Sama di kakinya itu banyak duri-duri tajamnya. Itu Pak, itu tuh. Bentar, Pak. Wah, ngumpet dia. Ini biasanya si kasir ini diolah ya, Pak? Iya. Enak, Pak? Lumayan ya. Lumayan nih. Saya juga penasaran gimana kalau si lincah ini udah berubah jadi makanan. Hayo Pak, langsung aja kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kasir bisa diolah menjadi ragam kreasi makanan, salah satunya dengan cara dioseng. Sebelum dimasak, kasir terlebih dahulu dibersihkan dengan cara dikeluarkan isi perut dan dipotong kakinya. Oseng kasir tidak hanya ditumis, tapi juga ditambah dengan bumbu penyedap alami. Karena biasanya kasir ini dinikmati habis berkebun, jadi biasanya bahan-bahannya ini sederhana. Cuman bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang, dan juga tomat. Bumbu dan rempah diiris dalam ukuran dan bentuk yang sama. Cara ini akan membantu seluruh bahan makanan matang dengan level dan waktu yang sama. Tinggal dioseng ya, Bu? Iya. Yang mana nih, Dulu, Pak? kasih. Kasirnya dulu? Iya. Oh iya. Semuanya langsung ya. Iya. Ada airnya lagi. Kayak debus, ini kayak apa begini? Kasir harus selalu diaduk agar bahan makanan yang ditumis tidak lengket dan matang merata. Ini kalau dari aromanya sih harum ya, Pak. Iya. Saya jadi makin penasaran. Gimana sih rasanya si kasir ini? Ini kalau dari aromanya mirip banget sama sarden nih, Bu. Coba ya, kita cobain. Enak, Ibu. Ternyata rasanya juga mirip banget sama sarden. Ini kalau rasanya seperti sarden, teksturnya lucu nih, Bu. Mirip udang. Dan osengnya ini pedes ya, Bu. Kasir hasil buruan yang terkumpul memang sering dimasak warga untuk dijadikan lauk makanan. Meski sudah banyak diburu, tidak membuat jumlah populasi hama berkurang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut ke Kabupaten Bandung. Sebelum bisa mencicipi salah satu kuliner yang digemari di sini, kami harus sedikit berusaha untuk mendapat bahan utamanya. Nah, ini nih pohon yang kita cari-cari, pohon enau atau yang lebih dikenal dengan nama pohon aren. Pohon aren memiliki ragam manfaat bagi habitatnya. Salah satunya bagian akar yang berfungsi untuk mengikat tanah di areal lahan miring. Nah, hati-hati, Bang. Kuatkan tangganya. Saya sampai Allah, Abah. Abah, hati-hati, Abah. Aduh. Aduh, tetap naik. Sampai mana?
Ih, ini semutnya banyak banget sih, Abah kuat banget di atas itu. Banyak banget semutnya. Ini nih makanya kenapa kita harus pakai tangga. Bukan cuma masalah tajam aja ini si ijuk-ijuknya, tapi semutnya banyak banget. Hampir semua bagian pohon aren bermanfaat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari akar, batang, daun, ijuk, maupun hasil produksinya seperti nira, pati, tepung, dan buah. Coba hati-hati. Hati Bang, aduh Abah banyak banget semutnya. Lepas dulu aja Bang jaketnya Bang. Bentar ya Bang. Aduh bener ternyata di atas semutnya banyak banget. Ini kita yang di bawah aja kena, apalagi Abah. Aduh, kasihan Abah. Mengambil umbut dari atas pohon bukanlah hal yang mudah, maka pohon aren harus ditebang untuk efisiensi waktu. Merosot. Bah nyangkut. Ini kayak saya lagi mau nolongin Abah, sepertinya malah saya yang butuh pertolongan. Ini kalau makin tengah makin keras ya kayunya, Bah? Amo, agak enak. Ini cuma kulitnya aja. Oh, justru kulitnya yang keras. Oh iya. Ya. Wah. Akhirnya, Bah. Biasanya pohon enau ini yang diambil itu lahangnya untuk jadikan gula atau nira. Tapi kalau kita sekarang mau ambil apanya? Namanya? Humbut. Humbut. Nah, untuk mendapatkan humbut kita harus bersihkan semua nih batangnya dan bagian luarnya karena dia ada di dalam. Ada di dalam sini. Ujung batang yang masih muda dapat digunakan sebagai sayur mayur. Bagian dalamnya dapat ditumbuk untuk diolah menjadi tepung. Ini, Bah. Ya, ambil. Ininya, Bah? Iya. Oh, jadi ini nih yang namanya humut. Yang nanti bakal kita olah. Dalam kondisi masih mentah, humut bisa dikonsumsi langsung. Ambil. Langsung aja ini. Ya, ini mau apa? Oh iya. Langsung. Ini enak gurih. Keras. Agak keras. Rasanya itu mirip kacang. Teksturnya itu Manis-manisan. mirip sama kelapa yang udah agak tua. Tapi dia lebih lunak, nggak sekeras kelapa. Bicara kuliner di Jawa Barat, sangatlah beragam. Hampir di setiap daerah punya kuliner favoritnya masing-masing. Jadi humutnya ini dipotong kecil-kecil sama seperti ayamnya supaya lebih cepat matang dan lebih mudah makannya. Gulai, olahan ini sudah tidak asing lagi. Masakan berkuah santan berwarna kuning dengan kekuatan bumbu rempah-rempahnya. Ini bumbunya udah. Ini santannya udah boleh dimasukin, A? Udah? Boleh. Punten, A. Ya. Aku tutain dulu. Caranya aja itu sampai lembek. Oh, sampai layu dikit. Ini kalau udah mendidih santannya, langsung kita masukkan humut dan ayamnya. Gulai juga dapat dikreasikan dengan berbagai bahan. Kuliner ini sudah terkenal hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ayo Teh, ayo A. Laos pisan. Ini kalau dari teksturnya mirip banget sama kentang, tapi sedikit lebih padat. So, jadi kayak kentang dicampur sama labu siam. Jadi di antara itu. Masakan humut bisa dibilang masakan istimewa karena butuh usaha lebih untuk bisa mendapat bahan baku utamanya. Walaupun humut ini dapetinnya susah, tapi terbayar karena rasanya top Marco top. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan saya berlanjut, ingin mencicipi buah yang tersohor di Sumedang. Tepatnya berada di Desa Sukatali yang terkenal dengan hasil bumi berupa buah sawo. Ini nih, buah yang akan kita panen. Namanya sawo Sukatali. Tapi karena emang yang masak biasanya berada di bagian atas, jadi kita harus menggunakan gantar atau galah ini nih. Memiliki tipe iklim basah dengan kelembapan yang cukup, membuat Desa Sukatali menjadi lahan subur untuk pertumbuhan buah tropis ini. Nah, nih saya dapat nih. Sawo Sukatali. Ini sebenarnya mirip sama sawo pada umumnya, tapi membedakan bentuknya ini lebih lonjong. Buah ini juga memiliki keistimewaan, seperti rasanya sangat manis dan tidak mudah busuk. Keunggulan dari buah sawo Sukatali dibanding varietas lainnya, yaitu masa pembuahan yang tidak mengenal musim, daging buah halus dan serat yang lembut, serta daya simpan buah yang lebih lama. Wah, ini lebih gede ya, Pak? Iya. Ini karena pohonnya jauh lebih tinggi dan besar, kayaknya harus kita panjat nih. Ini walaupun kita udah manjat tinggi, tetap harus menggunakan galah. Karena buahnya jauh-jauh. Ini kayak yang mau saya ambil. Kepopuleran sawo Sukatali tidak hanya di daerah asalnya, tapi juga tersohor hingga ke mancanegara. Dubai dan Kuwait menjadi negara langganan pengiriman buah kebanggaan warga Sukatali ini. Dua-duanya langsung masuk nih. Ya, ih mantap. Neng nih, coba kasih ibu Neng. Coba lihat. Langsung dapat 2 sekali ambil. Jadi yang bisa kita ambil itu yang dia itu teksturnya padat seperti ini. Gak boleh sampai yang kopong ya, Pak? Iya, yang kopong kalau boleh. diketuk-ketuk seperti ini kopong, berarti dia dalamnya Kosong. sudah kosong, nggak bisa dimakan. Ibu punten ya, Bu, saya lempar lagi ke bawah. Apa Neng? Wah, ini dari tadi saya ngambil-ngambil tapi belum nyobain. Kita makan satu ya, Pak, nggak apa-apa kan? Boleh. Harum loh, dan airnya ini banyak. Makan ya, Pak. Oke, siap. Gimana rasanya Neng? Enak? Wah. Ini rasanya jauh lebih manis dari sawo biasanya. Terus dia seratnya halus, ditambah airnya banyak banget. Ayo makan, Pak. Iya, mari. Selain enak saat dikonsumsi langsung, tentu saja masyarakat Sukatali juga memiliki resep olahan lainnya. Kalau tadi saya sudah coba buahnya secara langsung, sekarang saya mau mencoba sawo ini dijadikan sirup. Harusnya sih lebih mantap lagi ya, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kandungan gizi yang dimiliki buah sawo Sukatali sangat tinggi. Protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin C merupakan nilai-nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Udah nih, Bu, dipotong-potong. Udah. Nih langsung ditumbuk. Iya. Buah sawo yang telah dikupas kemudian dihaluskan hingga menjadi sari sawo. Tidak perlu waktu yang lama, hanya dengan api yang sedang, sawo langsung mendidih dan siap diproses ke tahap selanjutnya. Wah, Bu, udah belebep-belebep nih, Bu. Udah. Langsung angkat aja ya. Udah mateng nih. Iya, Bu. Angkat aja nih. Kita angkat ya. Sawo yang sudah direbus Iya, Pak. akan disaring untuk diambil ekstraknya. Sirup sawo biasanya bisa dicampurkan dengan buah lainnya sesuai selera. Nanti kita bakal minum sirup sawo ini dengan air kelapa. Wah, pasti mantap banget ya, Bu.
Akhirnya yang ditunggu-tunggu nih. Nyobain sirup sawo campur air kelapa muda. Ayo Bu, Pak. Ya. Enak. Ini mantap surantap. Air kelapa muda dicampur sari sawo. Manisnya pas. Ini perpaduan yang tepat banget. Lagi ya Bu? Lagi Pak? Sirup merupakan salah satu produk olahan cair yang dikonsumsi sebagian besar orang sebagai minuman pelepas dahaga. Tidak heran, minuman ini masih banyak digemari oleh banyak orang. Ternyata bener nih dugaan saya. Sawo yang langsung dimakan rasanya sudah mantap, setelah diolah semakin mantap lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai sahabat petualang, ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Gak jauh dari kota Fakfak, yaitu di Kampung Kia. Di sini kita bisa langsung berinteraksi sama mamalia laut, namanya dugong. Ini ikan gabus yang saya pancing tadi. Sebagian besar penggunaan bahan baku bambu itu dipergunakan untuk di bagian atas atap buat rumah adat Tongkonan. Keras. Rendel-rendel. Enak loh Pak rasanya.